Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian pada Rabu 11 Oktober 2023. Sehari setelahnya atau Kamis 12 Oktober 2023 malam, politikus Partai Nasdem itu dijemput paksa oleh KPK. Penangkapan Syahrul menuai protes dari Nasdem dan kuasa hukum. Sementara KPK mengaku punya alasan kuat untuk menangkap Syahrul. Berikut sederet fakta kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dilansir dari kompas.com. 1. Ditangkap di apartemen. Mulanya penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Syahrul pada Rabu 11 Oktober 2023. Namun, ketika itu Syahrul minta pemeriksaan ditunda lantaran beralasan ingin menengok orang tua di kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul pun menyatakan dirinya siap menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat 13 Oktober 2023. Pada Kamis 12 Oktober 2023 dini hari, Syahrul sudah kembali ke Jakarta. Malam harinya atau sehari sebelum pemeriksaan yang telah dijadwalkan, penyidik KPK menjemput paksa Syahrul. SYL ditangkap di sebuah apartemen Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2. Tangan di borgol. Syahrul tiba di area Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan topi dan masker. Dengan tangan di borgol, Syahrul digelandang masuk ke gedung KPK oleh penyidik. Ia irit bicara saat ditanya awak media. Setibanya di gedung KPK, Syahrul langsung diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Syahrul, Ervin Lubis menyebut, penyidik memeriksa Syahrul hingga Jumat 13 Oktober 2023 pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ervin mengungkapkan Syahrul dicecar sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik. Jumat dini hari, pemeriksaan dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi. 3. Tak didampingi Febri Diansyah. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum Syahrul, Febri Diansyah, mengaku tak diizinkan oleh penyidik KPK untuk mendampingi kliennya. Menyikapi ini, tim kuasa hukum lantas berunding dan menyepakati bahwa salah satu advokat bernama Arianto naik ke lantai 2 tempat pemeriksaan dilakukan. Menurut Febri, KPK tak mengizinkannya mendampingi Syahrul karena ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Febri pun mempertanyakan dasar hukum tindakan KPK ini. Mantan juru bicara KPK itu berharap proses hukum terhadap Syahrul bisa berjalan secara proporsional sesuai hukum acara yang berlaku. 4. Takut kabur. Sementara, KPK beralasan Syahrul dijemput paksa karena dikhawatirkan kabur atau menghilangkan barang bukti. Ali Fikri mengatakan penangkapan terhadap Syahrul dilakukan sesuai hukum acara pidana. Misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat Ali menyebut KPK memiliki dasar hukum dalam melakukan upaya paksa penggeledahan, penangkapan maupun jemput paksa. 5. Nasdem berang. Nasdem pun berang atas penangkapan Syahrul yang dilakukan sehari sebelum jadwal pemeriksaan. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, menuding KPK sewenang-wenang. Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Saroni juga mempertanyakan mengapa KPK terkesan terburu-buru menangkap Syahrul tanpa alasan yang kuat. Dalam mekanisme tata hukum beracara, jika seseorang tidak menghadiri pemanggilan, maka perlu dijadwalkan ulang.
Saroni menyebut, Syahrul sebelumnya sudah bersedia untuk menghadiri pemanggilan pada hari Jumat. Dalam kesempatan yang sama, Saroni juga menyinggung kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul yang kini tengah diusut Polri. Saroni mendesak Polri segera mengusut keterlibatan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus ini. Saroni menilai, Polri lamban dalam mengusut dugaan pemerasan terhadap Syahrul. Sementara, KPK terburu-buru menangani dugaan korupsi yang menjerat anggota Dewan Pakar Partai Nasdem itu. 6. Konstruksi kasus. Adapun pada Rabu 11 Oktober 2023, KPK resmi mengumumkan Syahrul dan 2 anak buahnya sebagai tersangka dugaan gratifikasi pemerasan dalam jabatan. 2 anak buah Syahrul tersebut ialah Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan, Muhammad Hatta. Syahrul dan 2 anak buahnya diduga menikmati uang panas senilai 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut diterima dari setoran yang dimintakan secara paksa ke sejumlah aparatur sipil negara ASN di Kementan. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu disebut mengeluarkan kebijakan yang bersifat personal dengan memungut setoran atau pungutan dari ASN di lingkungan Kementan. Tujuannya guna memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga inti. KPK mengungkap teknis pemungutan setoran dilakukan oleh Kasdi dan Hatta. Mereka diduga menarik sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk tunai, transfer ke rekening bank, dan pemberian dalam bentuk barang dan jasa. Disebutkan oleh KPK bahwa nilai besaran setoran telah ditentukan Syahrul. Kisarannya sebesar $4.000 Amerika Serikat sampai dengan $10.000 Amerika Serikat. Uang dugaan korupsi itu diduga berasal dari realisasi anggaran Kementan yang digelembungkan dan dari para vendor yang mendapat proyek di Kementan. Saat mengumumkan 3 tersangka, KPK langsung menahan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Dalam kasus ini, KPK menjerat Syahrul, Hatta, dan Kasdi dengan 3 pasal yakni Pasal 12 huruf E dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, Syahrul mengajukan gugatan pra-peradilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pertama gugatan pra-peradilan dijadwalkan digelar Senin 30 Oktober 2023.